Perkenalkan, nama saya Maxin dari Batam, dan sebelah saya ada istri saya. Dari C. Kami mempunyai 3 orang anak yang luar biasa, anak yang takut akan Tuhan, anak yang baik, anak yang menghormati orang tua. Ya, kami mau memberikan kesaksian untuk menjadi berkat bagi kita semua. Ya, saya datang di Batam tahun 2001, dan kami datang ke Batam tidak punya arah dan tujuan waktu itu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan selama di Batam. Kami menumpang di seorang Flores yang mempunyai 2 anak waktu itu, di salah satu rumah yang begitu sangat sederhana dan sangat miskin. Kami harus di situ beberapa malam. Di rumah tersebut hanya mempunyai 1 ruangan, dan waktu itu mereka tidur berlima, yaitu suami istri dan 2 orang anaknya, dan juga calon istri saya waktu itu. Ya, selama beberapa hari kami menumpang di sana, dan saya tidur di satu teras dengan tempat tidur beralaskan dari kursi yang sudah rusak, tinggal kayunya aja. Dan beberapa hari kemudian saya putuskan bilang ke calon istri saya bahwa kami harus pindah dan mencari kos untuk kami tinggal. Dan ketika kami menemukan kos, beberapa hari kemudian kami tetap kos di tempat situ, dan kami makan dengan seadanya. Mungkin 1 bungkus kami makan berdua. Sampai beberapa bulan kemudian akhirnya kami putuskan pindah kos, karena waktu itu biaya kos mau dinaikkan oleh tante kos. Dan akhirnya ketika kami pindah ke kos yang baru dengan biaya yang agak murah, saudaraku, dan kami harus berpikir bagaimana untuk bisa hidup untuk seterusnya. Dan akhirnya saya putuskan saya mencari pekerjaan, dan akhirnya saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai marketing di satu perusahaan yang jauh dari tempat tinggal kami. Dan kami akhirnya, saudaraku, waktu itu kami tetap hidup di situ, dan kami akhirnya diteguhkan di dalam pernikahan, dan kami tetap membangun hubungan suami istri. Dan puji Tuhan, ketika itu pekerjaan saya mulai membaik, saudaraku. Tetapi tanpa diduga, tahun 2003 saya putuskan keluar dari pekerjaan tersebut. Dan ketika itu saya menganggur, dan tidak lama kemudian saya ditawarin oleh seseorang untuk bekerja sama dia untuk mengembangkan satu usaha di Batam, saudaraku. Karena saya tidak ada pekerjaan dan saya okekan, kami jalan sekitar mau 1 tahun. Tetapi selanjutnya perusahaan tersebut mau dijual, dan ketika mau dijual tidak ada orang yang mau membelinya, saudaraku. Dan ketika kebingungan, investor bilang kepada kami untuk mengambil perusahaan tersebut dengan aset-asetnya. Perusahaan tersebut juga saya carikan tempat untuk kontrak yang masih murah waktu itu, ya. Tetapi karena kami tidak ada uang, kami tidak berani mengambil perusahaan tersebut. Dan terakhir investor bilang, karena dia sudah menyerah, dia bilang, "Oke lah, Mike, kamu ambil perusahaan tersebut dengan cicilan 1 tahun. Asetnya tidak begitu besar, kurang lebihnya 150 juta pada tahun 2003. Dan akhirnya, saudaraku, kami rundingan, saya dan istri berunding. Akhirnya kami ambil, ya, kami DP sekitar 20 jutaan uang tersebut, dan selanjutnya kami cicil untuk setiap bulan. Puji Tuhan, 8 bulan kemudian perusahaan tersebut lunas, dan kami tetap mengembangkan usaha, saudaraku. Dari satu pindah kontrakan ke kontrakan lain. Ya, puji Tuhan, saudaraku, setelah itu kami memberanikan diri untuk ambil satu ruko. Dan inilah ketika kami memberanikan diri, inilah usaha kami. Dari satu bank memberikan pinjaman kepada kami. Kami waktu itu hanya bisa ambil ruko tersebut dengan DP hanya 10% karena keadaan keuangan kami. Dan bank waktu itu, puji Tuhan, menyetujui apa yang akan kami lakukan di dalam KPR, ya. Kemudian ketika kami dalam pembayaran karena lancar, bagus, dan ada pendapatan lainnya yang masuk dari usaha kami, yaitu sewa dan jual mesin fotokopi. Akhirnya kami memberanikan diri ambil ruko yang lebih gede, seperti itu. Dan akhirnya ketika perusahaan kami ambil, saudaraku, dan kami tetap berjalan terus menerus,
dari satu ruko ke satu ruko lainnya, kami beranikan diri untuk mencari sebuah warehouse. Tahun 2009 saya masuk ke Full Gospel waktu itu. Puji Tuhan, ketika baru masuk, baru beberapa bulan saya menjadi seorang presiden chapter. Tetapi saudaraku, itu tidak berhenti di situ. Ya, Tuhan baik bagi kami ketika suatu saat istri kami sakit dan lumpuh waktu itu. Mungkin istri saya bisa cerita sedikit mengenai apa yang dialaminya. Puji Tuhan, kesembuhan hanya datang daripada Tuhan, karena Tuhan penyembuh buat kami. Ketika saya sakit, saya hanya bisa berharap kepada Tuhan, hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kesepakatan saya dengan suami untuk kami meminta pertolongan daripada Tuhan. Ketika kami sepakat untuk berdoa bersama-sama dengan anak-anak kami melakukan perjamuan suci setiap hari, sehingga pertolongan Tuhan itu datang dalam kehidupan kami. Dan puji Tuhan, ketika diagnosa dokter saya harus dioperasi, rencana Tuhan yang terbaik, saya sembuh tanpa operasi. Amin. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Teman-teman dari Full Gospel sangat gigih mendoakan kami berdua, memberi semangat, dan kami juga menjadi orang yang lebih takut akan Tuhan, menyerahkan kehidupan kami berdua kepada Tuhan. Dan semua karena kasih karunia Tuhan, istri saya sembuh. Dan sampai sekarang istri saya bekerja, kami bekerja berdua. Dari dulu waktu itu istri saya sebagai rumah tangga murni, hanya di rumah, sekarang ikut bekerja dengan saya, dan kami mengembangkan usaha yang sekarang kami gelutin, saudaraku. Ya. Sampai sekarang, saudaraku, usaha itu tetap berjalan dengan baik, dan kami memberanikan diri dengan membeli warehouse, dengan tentunya hutang dari bank. Tapi puji Tuhan, semuanya lancar. Semuanya lancar. Apa yang kami sekarang beli, apa yang Tuhan titipkan kepada kami, ada beberapa ruko, beberapa rumah, dan kami kembangkan terus menerus. Ya, kami hutang dari bank satu ke bank yang lain, tetapi kemurahan atas kemurahan Tuhan semua dapat kami cicil, tidak ada pernah nunggak sekalipun. Dan puji Tuhan, saudaraku, sampai sekarang kami mengembangkan usaha. Kami sekarang mempunyai bisnis kafe, kami juga mempunyai bisnis kos-kosan, kami juga mengembangkan sewa properti, dan kami masih memikirkan hal-hal yang lain yang Tuhan berikan hikmat bagi kami berdua untuk mengembangkan usaha di dalam keluarga kami. Dan sampai sekarang ini, puji Tuhan, barusan tahun kemarin kami mengambil sebuah rumah yang begitu agak besar, bagus, di tempat yang nyaman, dekat dengan lapangan golf, saudaraku. Dan di sana, karena kemurahan Tuhan, rumah tersebut ada kolam renang, dan kami bisa pakai untuk pelayanan juga. Di sana ada beberapa orang yang sudah baptis di tempat kami. Kami izinkan kepada gereja kami, di mana kami juga dikembalakan, dan mereka bisa baptis di tempat kami. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Yang penting, jangan menyerah, terutama anak-anak muda. Tetap takut akan Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal, dan tetaplah mempunyai hikmat daripada Tuhan. Kembangkan usaha, kembangkan pikiran, jangan takut di dalam situasi sekarang ini. Kami percaya kalau kita takut akan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan yang baru untuk melakukan hal-hal yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.